Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada rekan-rekan semua, saudara sanak famili. Sebenarnya hidup ini kalau kita koreksi, kalau kita lihat dari tempo zaman dahulu, mulai dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Yakub, yang Bani Israel itu kan Nabi Yakub, sampai dengan Nabi Muhammad, sampai lagi dengan zaman di akhir zaman ini, perpecahan di antara kelompok, perpecahan di antara manusia yang berkumpul di dalam organisasi atau bermasyarakat, itu lumrah terjadi. Ada pepatah mengatakan, lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya, lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Bagusnya seseorang itu tergantung segumpal daging yang ada di tubuhnya. Kalau segumpal daging ini bagus, insya Allah cenderung mudah ke hal yang bagus, yang baik-baik. Apabila rusak segumpal darah itu, rusaklah pola berpikirnya, rusaklah intelektualnya, rusaklah perjuangannya, rusaklah semangat kerjanya. Itu sunatullah. Perdebatan, permusuhan, itu lumrah terjadi. Gimana solusinya? Udah sederhana. Lihat, di antara dua kelompok itu, yang paling sedikit kejahatannya, yang paling bagus moralnya, program-programnya jelas, kinerjanya jelas, itulah yang kita dukung. Kalau kita ribut terus, itu tidak akan selesai masalah. Dalam undang-undang kenegaraan itu jelas, menyampaikan pendapat itu boleh, asal ada adab aturan mainnya di depan umum. Boleh. Menentukan pilihan itu boleh. Blok A, blok B itu boleh. Yang tidak boleh itu tengah-tengah, itu kebanyakan orang yang munafik, tidak mau berjuang, tidak mau bertempur. Mana yang bagus di antara blok itu, mereka ikutin. Ketika A bagus, A diikutin. Ketika B bagus, B diikutin. Orang yang tidak punya mentalitas yang konsekuen, yang dalam istilah agama itu taat, patuh, komit. Kita ambillah contoh di desa kita ini, di negara kita ini. Perdebatan, demo di mana-mana, itu lumrah. Pola berpikir kita itu berbeda. Yang jadi masalah, sebelum kita berbicara itu, sudahkah kita menganalisa? Karena data otentik perlu ditelusuri, perlu kita punya. Capek kita berdebat terus. Anjing menggonggong itu tidak akan menggigit kecuali anjing gila.
Kita lihat contoh pada zaman kenabian itu juga. Sebenarnya itu Nabi membawa hal yang sangat bagus, tapi dipertentangkan dengan alasan budaya nenek moyang kita, sehingga saudara-saudara dari bapaknya Muhammad Rasul kita itu menentang dengan program-program, dengan pengembangan Islam yang dibuat, yang dicetus oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi-generasi berikutnya, perpecahan Syiah dengan Sunni. Kita tinjau lebih belakang lagi, Kristen, Yahudi. Sikap terbaik di antara itu sampai hari ini, kita harus gunakan pola berpikir kita, gunakan hati kita. Allah ciptakan otak kita untuk berpikir. Allah ciptakan hati kita untuk merasakan. Lihat, jangan hanya masalah sepele, jangan hanya masalah judul, kita tidak selesai membuat deskripsi kalau di akademik. Yang kita perlu perhatikan adalah program yang dilakukan, realitasnya. Berpikirlah kita menentukan sikap. Janganlah kita memasang dua kaki, itu tidak bagus. Komit. Setelah kita analisa dengan data, kita lihat lagi programnya apa. Oke, itulah sekilas cuplikan, sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.